Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, guru sekalian yang berbahagia? Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang skill mendukung yang diperlukan dalam mengcoaching seorang klien. Kali ini saya akan menggunakan PowerPoint untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan skill mendukung. Yang dimaksud dengan skill mendukung adalah segala cara, gaya, dan upaya yang dilakukan oleh seorang coach untuk membantu klien, sehingga klien akan merasa aman, merasa nyaman, mendapatkan perhatian, merasa diterima, mendapatkan penghargaan, dan dianggap istimewa. Mengapa skill mendukung ini penting? Dengan skill mendukung ini, maka seorang klien akan terbuka, otentik dalam segala apa adanya, kemudian berikan respon yang baik ketika diberikan pertanyaan, dan menjawab dengan jawaban yang akurat pada setiap pertanyaan. Mendukung juga akan menjadikan seorang klien menjadi kreatif, fokus pada tujuan, mengalir, dan merasa senang, menyenangkan ketika selama proses coaching berlangsung. Ada salah satu peribahasa yang mengatakan bahwa people buy from people they. Ada 8 sub skill mendukung yang diberikan sama coaching. Yang pertama yaitu membuat kerangka pikir, membuat komitmen, menyamakan pikir, rasa, ucap, dan laku, kemudian mengenali pola, mengakui pikir, rasa, ucap, dan laku klien, melakukan validasi atas pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh klien, kemudian merayakan keberhasilan atas capaian yang diperoleh oleh klien, dan memfasilitasi dan menyimpulkan hasil akhir coaching. Pada saat ini, kita akan membahas 2 skill mendukung, yaitu tentang membuat kerangka pikir dan membuat komitmen. Membuat kerangka pikir adalah seperti perumpamaan seorang pramugari yang memberikan petunjuk di awal penerbangan. Dengan petunjuk dari seorang pramugari, maka penumpang akan mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan selama penerbangan, dan mengikuti semua peraturan yang ada selama penerbangan berlangsung. Nah, kerangka berpikir di awal coaching, seorang klien memiliki tujuan agar seorang klien siap mengikuti coaching, kemudian memahami proses yang akan berjalan, dan mencegah terjadinya salah paham, dan mencegah kembali terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan selama coaching. Ada 6 jenis kerangka pikir coaching. Yang pertama adalah definisi. Jadi seorang coach akan menyampaikan definisi seorang coaching adalah memfasilitasi seorang klien mencapai tujuannya dengan menentukan langkah-langkah berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh seorang klien. Yang berikutnya adalah berapa lama sebuah coaching itu dilakukan, maka hal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara seorang coach dan klien. Dan yang berikutnya adalah bagaimana proses coaching itu berjalan, akan diawali dengan bertanya, dan di akhir sesi coaching, kita akan mengambil kesimpulan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kesepakatan aturan main, di mana coaching itu adalah fokus pada tujuan. Sehingga ketika ada hal-hal yang dibicarakan di luar itu, maka diingatkan dengan hal-hal yang atau kata-kata tertentu. Yang berikutnya adalah testing pertanyaan. Artinya seorang klien boleh menanyakan hal-hal tertentu sebelum dimulainya sebuah coaching. Dan yang berikutnya adalah testing apakah seorang klien sudah siap mengikuti coaching.
Skill yang berikutnya adalah membuat komitmen. Membuat komitmen adalah menyampaikan, menyampaikan bahwa dan menunjukkan peran serta attitude seorang coach, di mana seorang coach adalah seorang fasilitator, kemudian seorang coach adalah pendengar aktif, dan seorang coach adalah seorang pendukung. Seorang coach adalah explorer, mengembangkan hal-hal yang sudah akan ditentukan oleh seorang klien. Seorang coach juga peduli, hadir, tak penasaran, dan seorang coach akan menjaga kerahasiaan hal-hal yang terjadi dalam coaching, dan seorang coach memiliki keterbukaan. Yang terakhir adalah seorang coach atau seseorang coach itu akan menjadikan hanya menjadi self-esteem, yaitu menjadi seorang yang berharga, seorang yang unik dan layak untuk dicintai oleh semua makhluk ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikianlah dua skill mendukung yang kita bahas pada kesempatan ini. Kita akan mempelajari skill berikutnya di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas pada saat ini bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.